Kita harus tahu bahwasanya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW itu akan selalu ada sampai hari kiamat dan selalu lestari sampai hari kiamat. Dan kita sebagai umat Islam hukumnya wajib mencintai mereka semuanya. Sebagaimana guru kami Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah menulis dalam kitabnya Mujazul Kalam, faslun fima yajibu 'alal mukallafi tijaha ahlil baiti wa mimma yajibu tanbih ilaihi wa asyara ilaihi nazim ima'an fi qaulihi fadluhum jali, yaitu wa qaddama anna ahlul baiti hum ahlul kisai. Kita hukumnya wajib mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Siapa Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW? Di sini terjadi ulama perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Ahlul Kisah, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Hasan, Husain, dan anak turun mereka sampai hari kiamat. Maka fayajibu 'alal mukallafi huna ayyumina awalan biwujubi Ahlul Bait. Yang pertama kali harus kita tekankan dalam diri kita adalah hendaknya kita semuanya mencintai mereka lebih daripada mencintai diri kita sendiri. Makanya dikatakan adibu auladakum, ajari anak kamu 3 perkara. Mencintai Rasulullah, wabihubbi ahli baiti, yang kedua mencintai Ahlul Bait, baru qiraatul Quran, diajari mencintai Al-Quran. Apa dasar yang mendasari, apa hadis yang mendasari bahwasanya Ahlul Bait itu akan selalu lestari sampai hari kiamat? Dikatakan bahwasanya wadalilu ala baqaihim qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam fil hadisil ladzi rawat Tirmidzi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, inni tariku fikum ma in tamasaktum bihi lan tadillu ba'di. Aku meninggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalau kalian mengikuti 2 perkara ini, tidak akan sesat sampai hari kiamat, tidak akan sesat setelahku. Ahaduhuma a'dhamu minal akhar. Yang satu lebih agung daripada yang lain, yaitu kitabullahi hablum mamdudun minas sama'i ilal ardi, yaitu kitabnya Allah yang bersambung seperti rangkaian dari bumi sampai ke langit, dari langit sampai ke bumi. Wa ijrati ahli baiti, dan ahlul baitku, yaitu para keturunanku. Maka hendaknya kita semuanya mencintai mereka sebagaimana kita lebih daripada mencintai diri kita sendiri. Dikatakan la yatafarraqa hatta yaridal alayya haud. Ahli baitku itu tidak akan punah, tidak akan habis. Dunia selama ada, maka pasti ada ahlul baitku, ada para keturunanku. Kemudian apa fadilah, apa keutamaan kalau kita itu dekat dengan ahlul bait? Dikatakan oleh Kanjeng Nabi SAW, an-nujumu amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ummati minal khilaf. Fa idza dhahabatin nujum dhahabatis sama wa idza dhahabati ahli baiti dhahabatil ard. Bintang itu menjadi pengaman daripada langit. Kalau bintang enggak ada, hancur langit semuanya. Lah, ahli baitku, keturunanku, itu menjadi pengaman daripada bumi. Ketika bumi tidak ada ahli baitku, maka mereka pada berselisih, mereka pada berdebat. Akhirnya apa? Mereka akan sama-sama bertengkar dan dunia akan kacau, serta dunia akan hancur. Dikatakan bahwasanya tidak sepantasnya kita semua itu berbicara masalah pahala, berbicara surga, berbicara neraka, kecuali sebelum kita memastikan dalam hati kita telah mencintai Ahlul Bait dan mencintai para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan qul la as'alukum alaihi ajra ila mawaddata fil qurba. Qalu ya Rasulullah man haula alladhi amarhum bi mawaddatihim? Qala sallallahu alaihi wasallam Fatimah wa waladaha. Ketika Kanjeng Nabi mengatakan seperti itu, sahabat bertanya, siapa Rasulullah yang engkau perintahkan untuk kami mencintai mereka? Rasulullah mengatakan, yaitu Siti Fatimah dan anak-anak Siti Fatimah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, man ahabbal Hasan wal Husain faqad ahabbani. Barang siapa orang yang cinta kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, maka dia telah mencintaiku. Wa man abghadahum faqad abghadani. Barang siapa yang membenci Hasan dan Husain, anak turunnya Sayyidina Hasan dan Husain, maka dia telah membenci diriku, telah membuat aku murka. Maka kalau kita bertanya, apakah kita mudah masuk surga? Tergantung seberapa kita cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidul Walid Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah dalam kitabnya Mujazul Kalam juga mengatakan tentang seberapa berat kita masuk neraka, seberapa berat cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, seberapa berat kita cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Semakin kita cinta kepada Ahlul Bait, semakin ringan dan mudah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan asbatukum ala sirati asyaddukum hubban li ahli baiti. Semakin cinta dan dalam hati kita kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, semakin kita itu mantap dan mudah, yaitu kuat kaki kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Tabrani dikatakan, ana harbun liman harabahum wasilmun liman salamahum, wasilmun liman salamahum. Aku itu musuh bagi mereka yang memusuhi ahli baitku, dan aku itu sahabat. Aku akan menjadi teman, aku akan menjadi penjamin surga dari siapapun yang mencintai ahli baitku. Maka mari kita semuanya cintai Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengatakan, wa man ahabballah ahabbal Quran. Barang siapa orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka dibuktikan dengan apa? Cinta kepada Al-Quran. Kalau orang mengaku cinta pada Quran, maka ahabbani, maka dia pasti mencintai Nabi Muhammad. Faman ahabbani ahabba ahli baiti wa qarabati. Barang siapa ahabba ashabi wa qarabati. Barang siapa orang yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Quran, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka itu semuanya tidak terbukti kecuali mereka harus cinta kepada sahabat dan cinta kepada kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membedakan apakah orang ini orang baik atau orang buruk atau orang munafik gampang. Dikatakan oleh beliau, la yuhibbuna illa mu'minun taqi wa la yabghuduna illa munafiqun syakib. Kalau mereka mencintai Ahlul Bait, maka mereka pasti orang yang bertakwa, mereka orang yang baik. Tapi kalau mereka membenci Ahlul Bait, mereka adalah orang yang munafik, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita semuanya cintai para habaib, cintai para syarif, cintai para sayyid, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Is'adur Rafiq, mereka adalah umat dan mereka adalah cucu-cucu Rasulullah Muhammad SAW. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.